Halo semuanya, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran IPS kelas 9 yang menyenangkan. Kali ini materi kita mengenai perubahan sosial budaya. Untuk itu, yuk saksikan. Halo semuanya, pernahkah kamu melihat ponsel yang begini? Atau yang begini? Ayo, ponsel kamu mirip yang mana ya? Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, termasuk ponsel yang kita lihat tadi mengalami perubahan dari yang sebelumnya belum memiliki kamera yang canggih. Sekarang, wah, canggih-canggih ya ponselnya. Manusia terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Baik yang tua maupun yang muda, semua pasti akan mulai beradaptasi dengan hal-hal baru, termasuk keadaan saat ini, yaitu pandemi COVID-19, di mana kebiasaan kita terus berubah, yaitu menjadi kebiasaan baru. Jika kita keluar rumah, wajib memakai masker dimanapun. Sebelumnya, hal ini tidak pernah kita lakukan, ya kan? Nah, hal itu adalah bentuk dari perubahan sosial. Menurut definisinya, perubahan sosial adalah proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Nah, struktur yang dimaksud ini mencakup pola pikir, sikap, dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Anak-anak Bapak seluruhnya, berikut akan Bapak jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu ada yang pertama perubahan sosial lambat atau sering disebut dengan evolusi. Perubahan evolusi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan yang sederhana menjadi yang lebih maju. Contohnya yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi, mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada. Tetapi perlahan-lahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Walaupun demikian, sampai saat ini mereka masih mematuhi hukum adatnya. Yang selanjutnya, yang B, perubahan sosial cepat atau yang sering disebut dengan revolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi ini mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Contohnya itu yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional itu digantikan dengan alat-alat yang terbuat dari mesin lah ya, alat-alat mesin. Oke, itulah contoh dari perubahan dari revolusi atau perubahan secara cepat. Oke, kita lanjutkan pada perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, yaitu yang pertama perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang matang ya dari pihak yang menginginkan perubahan itu. Contohnya, diputuskannya kebijakan desentralisasi yang menggantikan kebijakan sentral menjadi desentralisasi, ya kan? Dimana desentralisasi itu adalah kebijakan pemerintah daerah mengurus secara mandiri keuangan dan politik daerahnya. Sedangkan sentralisasi adalah segala kebijakan dan keputusan yang ada di tangan pemerintah pusat. Itu sentralisasi. Kalau desentralisasi daerah ya. Next, yang B, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, di mana perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan ini tidak direncanakan, ini sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contohnya, perubahan yang tidak dikehendaki itu adalah
relokasi perpindahan suku anak dalam di Jambi dan Riau. Kenapa mereka dipindahkan? Karena adanya kebakaran hutan. Nah, jadi karena bencana alam gitu ya, itu adalah hal yang tidak direncanakan, oke? Ya, seperti COVID-19 saat ini juga itu termasuk juga ya, itu tidak direncanakan. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah perubahan berdasar pengaruhnya. Pengaruhnya itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pertama perubahan sosial yang kecil, tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat, tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial itu. Itu adalah perubahan sosial kecil, jadi tidak menyangkut kepada seluruh unsur masyarakat, tidak berpengaruh besar gitu ya. Nah, kemudian perubahan sosial kecil ini tidak ada dampaknya yang terlalu besar bagi kehidupan. Contohnya itu adalah perubahan gaya rambut misalnya, perubahan mode pakaian gitu. Itu tidak berpengaruh besar kepada masyarakat luas ya. Nah, kemudian yang B, perubahan sosial besar. Nah, kalau tadi yang kecil tidak menyangkut seluruh aspek masyarakat, berbeda dengan perubahan yang besar gitu ya. Perubahan besar itu menyangkut seluruh masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang sangat berarti bagi kehidupan sosialnya. Contohnya itu yaitu perubahan sosial besar, pergeseran dari masyarakat yang agraris ke masyarakat yang industri gitu ya. Oke. Next, bentuk perubahan sosial yang selanjutnya adalah perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Ada perubahan sosial berdasarkan progresnya atau menuju ke arah kemaju ya. Itu yang progres. Contohnya ya meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa. Nah, semakin canggihnya teknologi saat ini juga itu perubahan sosial yang progres atau mengarah kepada kemajuan. Next, selanjutnya adalah perubahan sosial regres. Ini kebalikan dari progres ya. Ini perubahan yang mengarah pada ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat. Oke. Penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, itu juga perubahan yang mengalami kemunduran ya. Banyak bentuk-bentuk perubahan sosial yang harus kita pahami. Hal itu pastinya bisa berdampak pada kemajuan ataupun kemunduran gitu ya. Perubahan sosial sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Ayo, bagaimana semuanya anak-anak Bapak? Sebagai generasi penerus bangsa, wajib kita mengikuti perubahan sosial sesuai dengan kondisi masa kini. Namun, perlu kita ingat, harus mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri bangsa kita. Demikianlah penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kamu dapat memahami dan mengerti. Jika tidak mengerti, kamu silahkan hubungi saya lagi. Sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Dadah dan terima kasih. Salam sehat. Sawadikap.